Kalau bohong sih yang kena aneh dengar ada yang diperbolehkan. Salah satunya mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertengkar, itu diperbolehkan kita berbohong. Salah satunya itu, cuman ada beberapa sih. Ya, untuk kebaikan juga boleh. Kebaikan, berbohong untuk kebaikan boleh. Berarti insya Allah nanti aneh berbohong nggak apa-apa dong bang ya? Untuk apa? Untuk mendamaikan. Ya misalnya gini, suami kita lagi berantem nih, suami ngomong. Ya aneh nggak nyebut brandnya lah ya kan? Nggak nyebut. Pasti bukan gitu. Kita jawab. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya misalnya suaminya cerita nih sama dia nih, istri gue nyebelin banget nih orangnya, suka inilah, suka ngapain misalnya yang istrinya itu nggak seneng gitu. Tapi ketika istrinya nanya sama kita langsung, kita baik-baikin aja suaminya. Oh enggak kok, tadi dia datang muji mbak kok, dia bilang mbak istri yang baik, itu nggak apa-apa. Setelah kata kita suka nggak adu domba lah ya. Iya. Adu domba sama Adu kelinci lah enak. Yang baik-baik jadinya. Kita termasuk yang suka berbohong nggak sih? Itu balik lagi ke Bang Ridwan tadi, apa namanya, dalam bahasa bang ya? Iya, main bahasa Itu om. Jadi kalau kayak Deka seringnya gini deh. Aneh nih, gue jadi ikut-ikutan gitu. Gimana coba Deka gimana? Iya, posisi gue di sini gitu. Di sini gitu. Enggak, kalau kayak gini contoh bang ya. Ini Gue nggak suka begitu pasal jadi. Tadi lo gitu ya, lampu merah lu ya. Sama. Enggak, kayak gitu, contoh jadi gini nih, kayak- ada Udah sih sekarang gitu. ada temen aneh bang, bukan di sini artinya. Tapi ternyata emang bener juga, ada baiknya juga. Tapi gitu. gini bang, ada temen aneh bukan di sini. Lu telepon kan, ditanya gitu. Terus iya nih ada temen aneh nih dari ada teman dari PKS mau datang. Itu bohong ya? Bohong nggak? Temen dari PKS mau datang. Iya. Kayak istri aneh nih tadi telepon. Istri aneh telepon. Gimana? Ini aku juga. Bapen tadi oh ada temen nih Bapen mau datang gitu, anak PKS gitu. Bohong nggak bohong kan? Datang kan? Iya benar kan? Bener. Tapi ada salahnya sedikit. Salahnya ya dengan jujur aja susah ya kan, di KPK itu ada kan Jujur itu hebat. Jadi tadi emang kita lihat Bang Oleh kata sedikit ya. Tadi Yasinan bilang, daripada istri kita mau liko katanya, abang lagi ini nih, kita mau ada tamu nih, Bapen orang PKS gitu. Padahal sebenarnya kalau ngomong apa adanya nggak apa-apa ya. Enggak, sebenarnya kalau jujur itu lebih baik Bang Oleh. Tapi enggak, aneh nggak bohong. Lagi kan Liko tadi belum mulai kan. Dan aneh kan baru selesai SMS-an sama Bapen. Jadi udah Bapen yang mau temen mau datang Bapen. Mau ada tamu gitu ya. Iya. Bener, Jadi kan? Man, Bohong nggak? ada sedikit yang mau tanyain juga Man. Apaan tuh? Kalau bicara apa sih namanya, perkataan yang kita ucapin nih, ya contohnya ya katakan ini terjadi sama Ane gitu. Misalkan oleh nelfon nih, ya kan padahal Ane beneran Ane sama si Indra gitu. Dekat lu di mana? Lu lagi main Indra gak? Indra bilang gini. Nah, itu gimana ya? Gimana itu nyiasatin itu, Bang? Kayak kalau lagi di rumah ada telepon nih, orang tua nih, anaknya yang angkat. Ada telepon bu, jangan bilang ibu nggak ada, saya dia itu kan. Wah itu ngajarin nggak bener buat anak. Itu ngajarin bohong sih. Itu berlatih untuk bohong, baik sama teman juga gitu. Enggak, maksudnya dari kita sendiri gitu yang sebenarnya dalam hati kita sendiri Sebenarnya kita gini, mengatakan jujur, kalau kita sebenarnya dalam posisi yang tidak tahu gitu ya, kita jadi korban lagi. Mendingan tadi bilang gini, ente alin pandangan. Selama saya ngelihat di rumah, nah kayak gitu kayak Rasul. Jadi selama saya ngangkat telepon bapak atau selama saya pinter-pinter ngomong dia harusnya, misalnya, ini selama saya di sini, ente pindah tuh pas lagi telepon, gitu. Saya nggak ngelihat orang itu. Jadi kita nggak perlu Di sini itu kan dia kan nggak tahu kalau kita pindah apa enggak. Gitu aja. Jadi kalau kita mau berkelit kayak gitu itu bukan belajar bohong, jangan dibiasakan gitu. Aneh jadi kebiasaan tuh begitu kan. Jangan. Ini gara-gara gurunya nih. Jadi begini. Terutama di kantor ya. Posisinya udah di sini gitu, padahal masih di mana gitu. Itu di kantor aneh sering begitu. Enggak mungkin sebelum kenal sama Deko udah begitu kali. Gua gurunya. Kan mungkin, Atau gini, Anda bilang mungkin. Gini, aneh juga kadang-kadang tuh terutama di bulan puasa kan gak boleh bohong puasanya.
lu aneh kadang-kadang paling berat kurang gitu. ya. Berkurang loh itu. Iya memang aneh tahu, tapi aneh selain mau lo deh. Karena gini, Si ongkos maksudnya gini, taksi aneh kan naik sering bis. gini, sering gini, Nyelah. terutama bos ya, ya bos juga ngajarin atau ini gitu kan, terutama urusan kerjaan kadang-kadang kan di kerjaan dari pihak ini nelfon ini, aneh suka orangnya rapat atau ini ada ini gitu, padahal orangnya ada gitu, aneh kadang pas selesai gitu, ya ampun gue puasa-puasa bohong gitu jadinya, gue dosa gak sih puasa bohong, kurang puasanya, iya sih, tapi gue serain lagi deh, tapi kadang-kadang atasnya suka begitu gitu. Udah nggak ada kalau telepon saya bro. Kalau aneh sih ngira gini, kalau dibilang kayak gitu dia tanggung dosa. Dia yang dosa Dia ya, gitu. karena dia nyuruh Gitu kan. juga tadi Indra nyuruh Bang Dika gitu. Indra tanggung dosanya. Jadi kan ini sekali gitu. Tapi kalau misalkan Kalau lagi- mungkin pada saat itu dia temanya bercanda, itu gimana? Oh bisa. Ya. Niatnya bercanda gitu, kan beda kan kalau Jangan niatnya sih kalau bohong. yang bercanda itu kadang-kadang bawa serius kadang-kadang. Ya, kayak Deka sama Indra pasti posisi pada saat itu aneh yakin dia bercanda gitu, karena udah tahu aneh sering dikerjain gitu. Jadi aneh ikhlas aja gitu dikerjain gitu. Walaupun di BB jadi itu kan selebritis dia Bahan ngomong dulu. perbincangan bener. Gitu. Jadi aneh kadang-kadang belum puasa tuh kan. Udah ngomongin serius tiba-tiba nyangkutnya ke dia. Ujung-ujungnya koin Ujungnya udah. dia lagi, koin lagi. Belum puasa tuh bener. Nggak juga sih bang, nggak juga. Emang. Iya bener, Wan, apa tuh kita belum puasa tuh beratnya gitu tuh kalau di kantor. Iya men, kalau lagi tugas luar yang berat tuh men. Tugas luar dikasih ongkos. Nah, kalau masalah bohong di uang, kalau aneh sih menyiasati, ini, Wah, gimana? menyiasati biasanya kan, misalnya bukan bohong ya sebenarnya. Bohong sih emang sih kayak tadi tuh ya. Misalnya kalau aneh sih jujur, alhamdulillah kalau sejauh ini belum pernah kayak gitu. Cuman pernah dulu orang tua kayak gitu. Orang tuanya selalu bilang gini, mama kok kalau gitu-gitu selalu kok nyisain buat ngejadikan anak yatim gitu-gitu. Jadi duit yang kita berasa udah nggak halal dikembaliin lagi ke yang haknya gitu. Nah haknya itu duit yang nggak halal kan kita sedekahin ke umat ya kan, bukan duit haram itu jadi haram bukan, tapi kalau dikembalikan Wan, kepada umat kalau gini gimana Wan? berarti milik dia Kalau gitu. gini kan contoh gini, aneh di kantor ya suka dapat tugas ya, terus suruh naik taksi gitu kan, Jadi emang sama. sering naik taksi gitu kan, ternyata aneh nggak naik taksi gitu, tapi bilang naik taksi gitu. Bonnya Ya, gimana? Hah? Bonnya? Nggak pakai bon? pasti nggak ada bon. Enggak, Saya ada bon. enggak pernah gitu-gitu. Pokoknya emang disuruh ini naik taksi, mati aneh daripada naik taksi sayang. Emang udah dijatain buat naik taksi, cuma daripada sayang aneh habis naik taksi, mendingan naik yang lain gitu kan, dapat Uangnya lebih udah gitu. dikasih. Hah? Uangnya udah Udah dikasih. dikasih. Oh, itu terserah ente berarti. Udah dapat lebih udah gitu. Mengalihkan Kecuali belum dikasih. Belum uangnya. terus dibohongin, di reimburse Saya tuh naik taksi dibohongin. tadi benar naik bajaj, nah itu Iya. boleh. Iya. Tapi kalau itu mau udah ente terserah mau Gitu. pakai. Jadi kita udah dijatain naik taksi gitu, padahal kita nggak naik taksi gitu. tapi uangnya di tangan nggak apa-apa bang ya. Udah beda kasus, beda Cuma kasus itu. mengalihkan kendaraan aja sih Jadi sebenarnya. mati gini daripada saya naik taksi mahal. Tapi gitu tadi kalau emang kita berasa ragu-ragu, banyakin sedekah gitu, Oh, banyakin kalau sedekah. Tiap Jumat kan tiap sedekah yang berbuat baik Sedekahin, mandi, sedekahin begitu. berbuat baikan, wangi-wangian gitu. Aneh Malam tuh iya, terapi. sedekah malam. Hah? Terlalu sedekah ya. Enggak, capek. Dia nggak sanggup deh. Dia ada waktunya nggak sanggup soalnya. Semalam nggak tidur, habis nonton Upin Ipin kan di balik. Bang ini kamu konyol. Layar janji Upin Ipin ya. Jadi kadang-kadang soalnya masalah bohong tuh kadang-kadang masih aduh ya Allah bohong bener gini. Itu dia kadang-kadang itu. Nah, kembali lagi kalau pas jatuhnya bulan puasa itu jadi bingung lagi gitu. Ya nanti kita menjelang bulan puasa mulai bersih-bersih diri kali ya. Terus ada persiapan kita. Misalnya latihan nggak apa-apa kayak anak kecil gitu kalau bohong ntar Tapi aneh kalau bohong sama teman sih kagak ya. Maksudnya bohong dalam arti seringnya di kantor gitu. Kagak dikit maksudnya gitu. Kalau sama teman kagak dikit terus bohongnya. Kagak kita kagak di depan ente gitu kan. Karena gitu. Ya kita kan masalah bicara kejujuran nih kan. Aneh bicara dengan jujur itu kan hebat kan. tapi emang kalau ngomong-ngomong soal misalnya balikin lagi ke rezeki gitu ya, sebenarnya sih apaan sih yang mau kita iniin soal rezeki, karena kita udah ikhtiar semaksimal mungkin, mau kita kadel-kadelin juga tetap aja kalau rezekinya bukan milik kita ya hilang aja di jalan kan. Iya. Nah sebenarnya pakai cara yang lurus-lurus aja sih kalau aneh sih mah. Kalau bilang mana ini mau keluar tempat Bang Deka, kecuali tanyain, kalau nggak tanyain diem aja kan. Emang akhirnya minggu lalu juga ngomong juga gitu. Kalau Saya mau itu kemana? sih sama istri aneh Artinya udah sekarang sih nggak pernah sih seperti itu sih. iya. Yang penting kita positif kan kerjaan kita, apalagi kita juga ke depannya kan bakal lebih Awal-awalnya emang iya pada saat itu karena masih
apa aneh masih takutnya dia marah takut ini gitu mulai beradaptasi lah, maksudnya penyesuaian lama-lama kita udah tahu sifat dia ini aneh, ya udah akhirnya apapun kita ngomong ini jalan sampai Meridua Mindra belah mana merdeka gimana. Nah sekarang mereka Bang Oleh gimana cara menjaga perasaan istri itu gimana kalau selama ini? Kalau aneh sih, kalau pribadi jaga perasaan aneh tuh Jaga perasaan istri, perasaan aneh. Kalau perasaan Nggak perlu istri- tahu istri aneh sih gini, yang membuat dia akan tersinggung aneh nggak akan ngucapin. Yang bang akan tersinggung aneh ngucapin. Padahal aneh tahu itu salah gitu. Cuma nanti nggak pada saat itu kita aneh tegur, nanti selesainya baru besok kalau ini nggak boleh gini-gini gitu. Kalau misalnya istri nggak suka dibentak-bentak misalnya. Kalau bentak-bentak itu kalau emang mereka Ini banyak kali ya. Kilo berapa? kalau Halo, bentak Pak Tona. sebentar aneh gini emang aneh mungkin pada dasarnya emang dasar aneh orangnya bawel kali ya. Jadi kadang-kadang istri kalau yang kemauan aneh yang gini harusnya begini-begini emang agak aneh sempat spontan gitu, nggak boleh begini ini gitu. Tapi aneh kalau ngomong tuh dalam kamar, nggak pernah di depan umum atau dalam kamar ngamelnya di situ gitu. Karena Kalau lewat telepon nggak pernah ya? nah Jangan bohong. Sering. Tapi kadang kan aneh bilang itu awal-awalnya. Oh itu awal-awal. Sekarang udah enggak lagi. Enggak, udah biasa aja. Demi apa? Hah? Demi istri tercinta. Jadi aneh tuh jujur kalau istri romantis. Jadi kadang-kadang dia nggak biasa dengan keromantisan gitu. Gimana bentuk romantisnya gimana ceritain dong, nggak apa-apa biar tahu gitu. Ya terus kalau di kamar belai-belayan. Gitu. Terus ajak makan yang tempatnya ya suasananya enak. Candlelight dinner, candlelight dinner. Cuman nggak boleh pakai baju gini, nggak boleh, kamar aja boleh baju buntungnya. Kalau istri lagi marah gimana cara menyelesaikannya tuh? Istri marah aneh biasanya diem. Ngambek gitu istilahnya. Ngambek banget gitu ya. Adek ngapa sih? Paling gitu. Dia kalau lagi bete suka diem gitu. Kalau yang galak tuh yang lebih galak tuh istri gitu, lebih galak. Yang galak aneh. Enggak, ini kasusnya kalau gue yang lebih galak istri gitu ya. Ente memposisikan kalau Mbak Polime galak. Gue galak. Ya, Polime. Kan gini, kan api nggak harus dibalas dengan api. Itu Bang rumusnya, Bang. Iya, nggak boleh gitu. Dia udah malah gue didiemin aja. Tapi jangan dibalas Beta dengan gini, api. ya temen gue nggak bagi gitu aja. Ya, enak banget ngomongnya. Adi suka bercanda-bercanda gitu emang. Gitu. Ini 1 jam nih YouTube nih. Astagfirullah.